Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua PWNU Jawa Kalimantan Barat, Bapak Dr. K. Haji Syarif. Tentang dokter dulu apa K dulu, tergantung dengan mana nama itu lebih melekat. Pada seluruh pengurus NU dari berbagai tingkatan, Bapak moderator, para hadirin hadirat yang saya hormati. Ingin saya sampaikan bahwa banyak orang-orang, teman-teman yang ingin sekali menjadi pengurus NU di tingkat mana saja, hanya karena ingin diakui sebagai santrinya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Mereka banyak yang ingin masuk surga dengan rombongannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Karena masuk surga itu rombongan, kan? Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara, kan? Orang-orang itu dibawa, diantar dan diarah ke surga dengan rombongan-rombongan. Kita yang berada di Nahdlatul Ulama mudah-mudahan seluruhnya ke surga dengan mengikuti rombongannya Syekhul Fadil Bangkalan dan Kiai Hasyim Asy'ari. Para hadirin sekalian, sering saya sampaikan bahwa ada 3 peran yang selama ini berhasil dimainkan oleh Nahdlatul Ulama sejak berdirinya sampai sekarang. Yang pertama adalah NU sebagai benteng akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, NU sebagai pengawal moral bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah NU sebagai penyangga negara kesatuan Republik Indonesia. Ingin saya ulang berkali-kali tentang siapa manhum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang di dalam akidah mengikuti mazhab dan manhajnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan manhaj serta mazhabnya Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Apa perbedaan mazhab dan manhaj? Mungkin nanti bisa disampaikan. Yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang di bidang fikih mengikuti al-madzahib al-arba'ah. Yang ketiga, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang di bidang akhlak tasawuf mengikuti mazhabnya Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Abul Hasan Asy'ari dan lain-lainnya. Yang ketiga, kalau mau ditambah, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Al-Asy'ariyah atau ahli hadis yang tidak mujassimah, tidak seperti Ibnu Taimiyah dan kawan-kawan. Ini dirumuskan oleh NU mungkin hampir 100 tahun yang lalu. Tapi mirip bahkan persis dengan keputusan Muktamar Internasional yang dilaksanakan di Chechnya tahun 2016, persis seperti itu. Pertanyaannya, siapa meniru siapa? Saya yakin tidak ada yang niru. NU tidak meniru Muktamar Internasional dan Muktamar Internasional tidak meniru NU. Akan tetapi kebenaranlah yang menyatukan mereka dalam satu titik yang sama itu.
Para hadirin sekalian, manhaj daripada Abul Hasan Al-Asy'ari bidang akidah adalah al-jam'u baina sahihil ma'qul wa sharihil ma'qul, atau dengan istilah lain al-jam'u baina an-naqlis sahih wal aqlis sharih, memadukan antara kebenaran wahyu dan akal sehat. Bukan hanya kebenaran wahyu saja, bukan hanya akal sehat saja, akan tetapi akal sehat digunakan untuk memahami kebenaran wahyu itu. Memang Abul Hasan Al-Asy'ari itu hidup di saat terjadi permusuhan antara kelompok kiri Mu'tazilah dan kelompok Hanabilah Mutasaddidah. Kelompok Mu'tazilah sangat atau terlalu mengagung-agungkan akal sehingga seringkali mengabaikan nas ketika bertentangan dengan akal. Sementara Hanabilah Mutasaddidah menganggap haram menggunakan logika akal. Oleh karena itu, Abul Hasan Al-Asy'ari menghadapi kedua-duanya dengan jalan tengah, yakni memadukan antara kebenaran wahyu dan akal sehat. Itulah manhaj daripada Abul Hasan Al-Asy'ari di bidang akidah. Mazhabnya di mana? Kalau kita ingin tahu mazhab akidah Asy'ariyah, cukup kita baca Qaidah Bahiyah, Ummul Barahin, Dasuki, Jawharatul Tauhid, dan seterusnya. Mazhab akidah Asy'ari ada di situ. Itu yang harus kita, NU harus tetap berperan di dalam membentengi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, NU berperan sebagai pengawal moral bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah sebagai penyangga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaannya selanjutnya, bagaimana pandangan Islam tentang NKRI ini mungkin yang dimaksud. Kenapa kok harus dibela mati-matian? Bahkan dikatakan bahwa NKRI harga mati. Apanya yang harga mati? Yang harga mati itu adalah NKRI sebagai bungkus, sebagai sistem, ya kan. Sementara kalau isinya jauh daripada harga mati, jauh daripada final, masih perlu untuk dilakukan usaha dan upaya, melakukan ijtihad untuk memperbaiki hal-hal yang tidak baik dan lebih memperbaiki hal-hal yang sudah baik. Yang final itu bungkusnya, kalau isinya belum final. Artinya kita tidak akan menciptakan bentuk negara selain apa yang ada ini. Akan tetapi isinya harus diperbaiki. Ada orang bertanya, apa perbedaan antara Darul Islam dan Daulah Islamiyah? Karena dulu NU pernah berbahasul masail, entah tahun berapa itu, tentang Jawa atau mungkin Nusantara atau Indonesia. Statusnya apakah Darul Islam atau dari apa? Akhirnya ada keputusan bahwa Jawa atau Indonesia secara keseluruhan dalam pandangan fikih statusnya adalah Darul Islam. Apa arti daripada Darul Islam? Darul Islam itu artinya wilayah Islam. Jadi titik tengahnya kepada wilayah. Setiap wilayah di mana kaum muslimin punya kebebasan untuk melaksanakan agamanya, maka itulah disebut Darul Islam. Belum tentu Darul Islam itu Daulah Islamiyah. Daulah Islamiyah adalah negara Islam. Kalau berbicara tentang negara, sudah barang tentu harus memenuhi rukun-rukun negara, kan? Apa saja rukun-rukun negara? Yang pertama wilayah. Yang kedua adalah rakyat. Yang ketiga adalah pemimpin daripada negara. Yang keempat adalah konstitusi. Dan selain itu punya aset yang yang berbeda daripada aset penyelenggara negara.
itu negara. Pada saat Bahsul Masail itu dilaksanakan, negara ini masih dikuasai oleh Belanda. Bagaimana mungkin disebut negara Islam? Bukan daulah Islamiyah, akan tetapi Darul Islam. Para hadirin sekalian, tentang bentuk-bentuk negara dan sistem pemerintahan. Kita tahu bahwa negara ini adalah sesuatu yang niscaya menurut Islam. Artinya wajib adanya. Akan tetapi Islam tidak menentukan harus berbentuk apa negara dalam Islam itu. Kenapa? Sebab tidak menjelaskan, karena negara kehadirannya meskipun sangat penting, bukanlah sebagai tujuan, melainkan hanya sebagai sarana mencapai tujuan, ya kan? Kaidah mengatakan bahwa di dalam Islam as-sabatu fil maqasid wal murunatu fil wasail. Yang menyangkut hal-hal tujuan, Islam itu adalah harga mati. Akan tetapi menyangkut hal-hal yang hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan, itu bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi. Bentuk negara silakan kamu ijtihad sendiri. Demikian pula sistem pemerintahan. Apakah demokrasi, apakah teokrasi, apakah monarki dan seterusnya. Akan tetapi yang jelas monarki tidak sesuai dengan syariat. Teokrasi tidak sesuai dengan syariat. Satu-satunya yang mungkin agak sesuai adalah demokrasi. Karena elemen-elemen demokrasi, unsur-unsur demokrasi sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam. Apa prinsip-prinsip itu? Yang pertama adalah al-hurriyah, kebebasan, al-musawat, kesetaraan, asyura, permusyawaratan, al-adalah, keadilan. Kemudian ada yang namanya raqabatul ummah, kontrol rakyat kepada negara. Tapi ada satu hal yang dipersoalkan orang tentang demokrasi, yakni bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Ini yang menjadi keberatan bagi kelompok-kelompok tertentu. Mereka tidak mau dengan sistem Pancasila, karena dengan sistem demokrasi, karena dianggap demokrasi tidak sesuai dengan Islam. Akan tetapi yang tak sesuai hanya satu ini, yakni kedaulatan ada di tangan rakyat. Kalau kedaulatan ada di tangan rakyat, di mana otoritas Tuhan? Jadi ada pertentangan antara siyatutus sya'bi, kedaulatan rakyat, dan hakimiyatul ilah, otoritas Tuhan. Jawabannya, demokrasi itu tidak menyangkut hal-hal yang tidak menyangkut tahlil dan tahrim, ya. Tidak menyangkut persoalan halal dan haram, ya. Kalau untuk menentukan halal dan haram, wajib atau apa tak wajib, itu sudah barang tentu tidak bisa menggunakan suara mayoritas, tidak bisa menggunakan voting, ya kan? Ini halal apa haram, pakai voting tak bisa. Itu. Demokrasi itu adalah menyangkut persoalan-persoalan keduniaan, termasuk di dalamnya adalah persoalan politik yang tidak ada Qur'annya, tidak ada hadisnya, ya kan? Maka digunakanlah demokrasi. Jadi termasuk persoalan keduniaan. Kalau persoalan keduniaan, maka Nabi sudah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Sudah uruslah sendiri itu negara itu. Akan tetapi meskipun negara itu bersifat duniawi, harus dikawal oleh agama, ya kan? Harus dikawal oleh agama. Bagi kaum muslimin tidak banyak gunanya negara kalau lepas dari kontrol agama, ya kan? Maka agama dan negara ada hubungan saling membutuhkan. Negara membutuhkan agama, agama membutuhkan negara. Tak bisa dipisahkan, tapi tidak menyatu. Kalau menyatu itu namanya teokratis, ya.
Jadi negara dalam Islam itu adalah ilahiyah dan insaniyah, ya. Ilahiyah dan insan. Dari satu sisi bersifat ketuhanan, di sisi yang lain adalah bersifat kemanusiaan. Pada dasarnya adalah manusiawi duniawi, akan tetapi sisi yang lain harus dikontrol oleh ilahi, oleh agama yang datang dari Tuhan. Para hadirin sekalian, sekali lagi bahwa demokrasi itu sebagian besar prinsip-prinsipnya sesuai dengan mabadi syariah, ya kan? Kesetaraan, ya kan? Kesetaraan, kebebasan. Berbicara tentang kesetaraan dan kebebasan, barangkali prakteknya tidak menemukan sebaik apa yang dipraktekkan di zaman Khulafaur Rasyidin. Maka saya bisa menyampaikan negara paling demokratis ya adalah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Kalau di zaman Nabi tidak mau bicara saya, karena otoritas seluruhnya ada di tangan Nabi. Nabi itu, para hadirin sekalian, kalau sekarang ada pembagian kekuasaan, ada legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Nabi itu menangani ketiga-tiganya. Nabi itu adalah qadhi qudot, ya kan? Hakim agung, al-imamul akbar, ya kan? Imam besar. Kemudian alim ulama. Oleh karena itu para ulama di dalam memahami sebuah hadis harus melihat tentang dalam kapasitas apa Nabi itu bersabda. Apakah dalam kapasitasnya sebagai Nabi, apakah sebagai qadhi, apakah sebagai eksekutif. Salah satu contohnya ada hadis yang berbunyi, man ahya ardon maytatan fahiyalah. Barang siapa menghidupkan tanah mati, maka dia akan jadi miliknya. Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i berbeda pendapat tentang apakah orang yang akan melakukan ihya'ul mawat perlu izin negara apa tidak. Imam Syafi'i mengatakan tak perlu izin imam, karena hadisnya jelas mengatakan man ahya ardhan maitatan fahiyalahu. Akan tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat tak boleh rakyat melakukan ihya'ul mawat tanpa izin daripada negara. Kenapa kok terjadi perbedaan ini? Karena perbedaan di dalam melihat kapasitas Nabi ketika bersabda ini. Apakah Nabi menyatakan ini dalam kapasitasnya sebagai Nabi? Kalau kapasitasnya sebagai Nabi ya tak usah izin, sudah ada izin dari Allah Nabi kan. Tapi kalau itu dalam kapasitasnya sebagai imam kepala negara, maka harus ada izin dari itu. Ada keluhan dari istrinya Abu Sufyan datang kepada Nabi bahwa Abu Sufyan, istrinya mengeluh bahwa suaminya yang bernama Abu Sufyan itu sangat kikir, belanjanya tak cukup. Nabi bersabda, khudhi ma yakfiki waladaki bil ma'ruf. Ambil saja itu uangnya secukupnya untuk kamu dan untuk keluargamu. Apa tak perlu izin negara, apa cukup itu? Ternyata para ulama berbeda pendapat itu. Ada yang mengatakan harus ada izin hakim itu. Karena itu Nabi bersabda dalam kapasitasnya sebagai hakim, bukan sebagai Nabi, tapi sebaliknya mengatakan tak perlu itu sebagai Nabi. Itu. Dulu seperti itu, Nabi itu multi kapasitas, ya kan? Sekarang sudah dibagi-bagi, karena kalau tidak seperti ini, orangnya tidak maksum bisa macam-macam, ya. Karena yang maksum hanya satu. Maksum. Cukup sebentar, nanti ditambah dalam diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.